Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfizara Hafizah dari SI4204. Di sini saya akan menjelaskan tentang modeling object state yang menggunakan state machine diagram. Selanjutnya, objektifnya adalah pada modul ini Anda diharapkan dapat memahami model object state, menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada UML state machine diagram. Kemudian ada peta proses. Di sini kita berada di model desain yang nantinya akan disatukan menjadi model solusi. Kemudian pengenalan object state. Object state memiliki dua pengertian, antara lain keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif pada eksternal stimuli. Model ini mempertimbangkan definisi kedua. Identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram. Yang di sini ada state node, yaitu pendinginan, kemudian panah bawah itu merupakan transisi, kemudian ada keadaan awal yang titik ini, titik dan panah, kemudian ada keadaan akhir dengan titik yang ada dua lingkaran, kemudian ada pemicu transisi yaitu turn off unit. Kemudian transisi state. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Yang di sini bisa kita lihat itu ada guard condition, yaitu header install yang ada dalam kurung persegi. Kemudian ada turn event, itu tindakan. Kemudian ada pemicu event, yaitu when pernyataan di luar kurung. Kemudian struktur internal pada state nodes, yaitu transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. State node merupakan state dari objek tunggal pada runtime. Yang pertama ada entry, event menentukan tindakan saat masuk ke state. Kemudian ada exit, event menentukan tindakan saat keluar dari state. Do, event menentukan tindakan yang sedang berjalan. Anda juga dapat menentukan event yang spesifik dengan tindakan yang sesuai. Melengkapi HVAC state machine diagram. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime, seperti pada gambar. Kemudian membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambarkan keadaan stabil objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut. Kemudian yang keempat, tentukan event yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan transisi tindakan jika ada. Yang terakhir, tentukan tindakan dalam event jika ada. Langkah pertama, mulailah dengan kondisi awal dan akhir. Kita disuruh menggambar kondisi awal dan kondisi akhir. Kemudian menentukan objek state yang stabil. Kita tentukan objek state yang stabil, yaitu pendingin, pendinginan, diam, dan pemanasan. Kemudian tentukan urutan partial state. Kita berikan panah untuk memberikan urutan. Kemudian tentukan tindakan dan tindakan transisi. Kita beri tindakan-tindakan dan tindakan transisi di sini. Langkah selanjutnya tindakan dalam state. Nah, habis itu kita tentukan tindakan dalam state. Di sini ada tindakan, di sini ada tindakan. Setelah trigger event yang harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Kemudian self transition. Self transition merupakan state transition dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi. Seperti pada gambar ini. Dia memutar sendiri, push item atau error gitu. Oke. Kemudian junction. Pada UML, junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian. Dengan demikian, dapat mengurangi duplikasi trigger events, words, dan action. Contoh berikut menampilkan urutan state transition, order of event, evaluation of words, and action. Seperti pada gambar ya. Kemudian contoh junction. Yang sebelah sini merupakan contoh stack tanpa menggunakan junction. Sedangkan yang sebelah kanan saya merupakan contoh stack setara menggunakan junction. Perbedaannya ada pada ini start eventnya.
Kemudian pilihan. Pada UML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan menghancurkan transisi ke dalam beberapa fragmen. Di sana dengan mengurangi duplikasi dari pemicu event, penjaga, dan aksi. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamik dari penjaga setelah fragmen transisi aksi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan pesanan dari transisi state, pesanan event, evaluasi dari penjaga, dan aksi. Berikut contoh ada pada gambar. Kemudian contoh pilihan. Di sebelah kiri saya merupakan contoh stack dengan menggunakan junction, sedangkan sebelah kanan saya contoh stack setara dengan menggunakan pilihan. Perbedaannya ada pada ini lambang start eventnya. Kemudian ringkasan. Sebuah objek mungkin memiliki states yang mendefinisikan kebiasaan unik dari objek. Mesin diagram menyediakan sebuah mekanisme untuk memodelkan state dan transisi dari sebuah objek. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.